Ya, selamat pagi pemirsa. Sunday with me. Sunday bersama saya, James Cohen Spencer. Hari ini hari Ahad 27 Juli 2025. Tadi hibur oleh Basuri di belakang sana di tol. Hari ini teman-teman kita akan bicara tentang pasca kita tahu sendiri Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam 2 Jumat terakhir ya memberikan sebuah noktah merah dalam dunia kehakiman di Indonesia ya. Kalau dulu di Indosiar ada sinetron judulnya Noktah Merah Perkawinan. Nah, kalau ini Noktah Merah Kehakiman gitu. Ya, Noktah Merah Kehakiman. Ya. Jadi teman-teman, kita tahu ya, bukan Jumat kemarin ya, Jumat yang lalu pada hari Kamis minggu lalu pada di hari Kamis malam Jumat, mantan Menteri Perdagangan dan juga mantan Kepala BKPM era Presiden Jokowi ya, Thomas Lembong, pengusaha nasional itu, dia juga sempat didapuk sebagai komisaris Ancol ya di bawah kegubernuran Anies Baswedan di Jakarta. Divonis 4,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, meskipun Majelis Hakim dalam putusannya menimbang bahwa Tom Lembong ini tidak menikmati uang hasil korupsinya, tapi dianggap bersalah karena tidak manut kepada kebijakan ekonomi pemerintah. Disebut katanya berpaham kapitalis, katanya ya. Kayak divonis 4,5 tahun penjara. Padahal yang dilakukan oleh Tom Lembong semasa jadi Menteri Perdagangan Kabinet Kerja adalah melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh Presiden Jokowi kala itu, yaitu impor gula. Dan Jumat kemarin tanggal 25 Juli 2025 kita telah menyaksikan, dan saat ini Tom Lembong juga mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan pada 17 Juli 2025 yang lalu. Dan kini Jumat kemarin tanggal 25 Juli 2025 noktah merah kehakiman kembali terjadi karena Sekjen Demisioner PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Pak Hasto, divonis 3,5 tahun penjara. Meskipun saya hadir dalam acara itu ya, dari Majelis Hakim itu menyatakan bahwa Pak Hasto itu tidak terlibat dalam pertuduhan seperti perintangan penyidikan, penghilangan barang bukti, dan seterusnya. Tapi ternyata Majelis Hakim mengatakan Pak Hasto ini bersalah karena terbukti menyuap Komisioner KPU Pak Wahyu Setiawan ketika itu untuk Harun Masiku bisa jadi anggota DPR. Dan ini bukan kasus yang sebenarnya merugikan negara kok. Makanya Pak Hasto cuma divonis 3,5 tahun penjara gitu. Tadinya kan kita pikir vonisnya vonis bebas kan, karena dari bahasa yang disampaikan arahnya ke sana, ini arahnya ke vonis bebas. Tapi ternyata malah divonis 3,5
tahun penjara gitu. Beda setahun aja dengan Tom Lembong, dengan Pak Thomas Lembong yang 4,5 tahun penjara ya. Untuk kasus yang dua-duanya sama-sama dinyatakan tidak terlibat dalam pertimbangan majelis hakim putusannya, tapi malah dinyatakan bersalah. Ini kan satu hal yang menurut saya pribadi ini makanya kenapa saya tadi sebut noktah merah kehakiman atau noktah merah keadilan, di noktah merah hukum di Indonesia ini terjadi sekarang gitu. Jadi saya sungguh sangat prihatin ya atas peristiwa yang terjadi ya, dan saya bisa mengerti ya, dan saya sih secara pribadi berharap Pak Hasto melakukan hal yang sama dengan Pak Lembong, yaitu mengajukan appeal atau banding ya, mengajukan appeal, filing an appeal, mengajukan banding ke pengadilan tinggi, high court gitu, atas vonis tersebut. Dan semoga aja ya, hari ini kan di kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat lagi ada acara kan, haul Kuda Tuli, kudeta 27 Juli 96 yang masih berlangsung ya kan. Yang agendanya nanti dimulai jam 7 jam 7 pagi sampai nanti jam 12.30 siang waktu Indonesia Barat. Saya mohon maaf saya nggak bisa hadir karena mengikuti kajian pola pikir Islami hari ini, pagi ini lebih tepatnya. Nanti dari jam 8 pagi sampai jam 11 pagi ya, menjelang zuhur. Jadi maaf saya nggak bisa datang, tapi mudah-mudahan acaranya lancar. Dan dari situ saya harapkan ada keputusan mengenai Hasto ya. Apakah akan accept the decision, akankah menerima accept the sentencing atau appeal the sentencing. Kalau accept the sentencing ya berarti ya udah, mau nggak mau ya teman-teman PDIP harus bersabar menerima kenyataan bahwa memang itulah kenyataannya ya, bahwa Pak Hasto baru akan bebas sepenuhnya nanti. Perkiraan saya sih di Januari 2029 teman-teman. Sementara Tom Lembong perkiraan bebasnya itu tahun depannya, Januari 2030. Tapi kan tidak tutup kemungkinan dapat remisi ya kan. Tidak menutup kemungkinan dapat remisi, atau mungkin juga bisa mendapat satu hal yang lain, nggak tahu juga kita. Kita masih belum tahu ya. Moga-moga ya ada yang terbaik lah ya. Saya nggak bermaksud mendahului DPP PDIP di sini, tapi ya kalau saya sih secara personal, secara pribadi berharap bahwa harus appeal the sentencing, karena cukup banyak kejanggalan-kejanggalan yang nggak usah bicara dari tim penasihat hukum ya, yang saya baca dari Pak Febri Diansyah yang notabene merupakan mantan juru bicara KPK. Kemudian ada Pak Magdir Ismail, pengacara senior. Ada Pak Roni Talapesi. Nah, ini pengurus DPP PDIP Pak Roni Talapesi ini. Dia ketua Kabid
Kabit Ketua DPP bertanya. Beliau ini Roni Talapesi ini adalah Ketua DPP PDIP bidang hukum. Nah ini Ketua DPP Pak Roni Talapesi, Ketua DPP PDIP bidang hukum, dan juga sebagai kuasa hukumnya. Terus juga ada yang datang kuasa hukumnya itu juga ada Pak Todung Mulya Lubis ya, senior, pengacara senior Pak Todung Mulya Lubis ya. Ada juga Pak Patra MZen ya yang datang juga ya. Gak usah saya baca dari saya sendiri yang mendengar ya, mendengar utuh ya pertimbangan majelis hakim dalam putusan vonisnya kemarin. Ini juga sebenarnya janggal, kan sudah nyatakan tidak terlibat dalam beragam pertuduhan yang disebutkan. Oke lah ya, kan tidak terlibat dalam pertuduhan yang disebutkan ya. Tapi ada tapinya. Tapi kenapa kok malah divonis 3,5 tahun penjara untuk sebuah kasus yang nongolnya belakangan? Sementara Pak Wahyu Setiawan sendiri juga sudah mengatakan tidak menerima uang sepeser pun dari Hasto. Nah ini kan lucu. Ini jadi satu bahan tertawaan sih sebenarnya, bahwa ya memang kemelut yang terjadi di Republik ini disebabkan karena ya Jokowi, seperti yang teman-teman bilang gitu. Makanya saya bilang, tanpa perlu dalam orasi singkat saya kemarin saya menyinggung nama Jokowi ya. Saya tahu we only lost to Jokowi's game. Tapi percayalah, we'll be back stronger than ever. Itu yang saya selalu tekankan. Kita gak usah, saya bilang udah kita cukup tahu bahwa all of this because of Jokowi's dirty game. Udah cukup. Gak usah kita singgung-singgung lagi, gak usah kita sebut-sebut lagi gitu loh. Udah cukup. Ya. Kalaupun mengingatkan ya ingatkan aja kasus korupsinya. Jangan sebut-sebut nama, ingatkan aja kasus korupsinya. Gitu. Selebihnya siapkan buat nanti the big game in 2029. Itu harusnya. Jangan malah sibuk dengan Jokowi is, Jokowi was, Jokowi were, Jokowi apa sih. It's not the time for it. It's not the time for it anymore ya. Bagi saya, tapi kalau bagi teman-teman yang lain mau ngelarang silakan aja, saya nggak bisa larang. Tapi bagi saya, it's not the time for Jokowi A, Jokowi B, C, D, O. Ya kita ini aja misalkan ingatkan masalah diplomanya atau ijazahnya gitu. Ada education certificate-nya gitu. Atau kasus korupsinya gitu. Itu it's okay, tapi kalau untuk apa teriak-teriak Jokowi A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya, it's not the right time for it. Itu bukan waktunya, teman-teman. Makanya saya selalu bilang kita siapkan buat nanti 29 win big. Ya. Taking back the presidency, taking full control of the parliament. Ya, take back control gitu. Nanti saya sambung setelah saya mau rehat sejenak. Sekarang bukan waktunya untuk makanya kan saya dalam orasi saya kemarin kan nggak menyinggung Jokowi. Saya pikir ya udahlah ya, bukan, it's not the time to grieve anymore gitu. Not the time to apa yeah, it's not the time to grieve ya, tapi it's the time to rise. It's time to prepare for big win 2029. Jadi
Taking back the presidency, take back control of the parliament. Yeah, take back justice, take back rule of law, take back democracy, take back human rights, etc. Gitu. Take back integrity, take back honesty gitu. Itu yang harus disiapin dari sekarang. Gitu. Dari mulai akar rumput, ranting, ya, cabang sampai ke DPP semua harus siapin ini buat win big nanti di 2029. Belajar dari kesalahan dan kekalahan waktu 2024, siapin nanti buat win big di 2029. Saya siap bantu kok kalau dibutuhkan. Gitu. Sekalipun saya ini bukan kader PDI Perjuangan. Gitu. Ya, saya nggak, sebenarnya gini teman-teman, ada satu hal yang membuat saya tuh agak sedikit kecewa sih enggak, cuman membuat saya tuh bergumam dalam hati gitu loh. Ada yang ngajak saya, ngajak saya foto atau minta saya di video, saya bilang enggak mau saya. Ini enggak ada kaitannya dengan urusan lamaran pekerjaan saya ke Australian Mission to ASEAN ya. Memang ada sedikit kaitannya untuk itu, tapi nggak ada kaitannya. Sebenarnya nggak ada kaitannya, cuma sedikit doang. Tapi ini teman-teman, ada satu perasaan saya membuat saya tuh agak dibilang nggak nyaman enggak, tapi sedikit risih ya, sedikit doang risihnya. Yaitu gini, itu kan hari Jumat pagi lagi, ya kan? Kok malah joget-joget gitu. Saya lihat di video di TikTok itu kan dimuat di video dimuat di akun TikTok yang ternyata dia adalah celeng ya. Dia adalah celeng. Saya lihat, wah ini joget-joget hari Jumat lagi, ya Allah, saya bilang. Dalam hati saya, aduh ini ya nggak nyaman lah, intinya membuat saya nggak nyaman gitu loh. Ngelihatnya aja saya nggak nyaman gitu loh. Intinya saya nggak nyaman. Hari Jumat pagi lagi, jelang sholat Jumat. Harusnya kan ya adalah sesuai. Ini malah nggak, nyetel musik, nyanyi-nyanyi, joget-joget. Saya bilang, ya Allah, ini makanya kenapa saya Jumat kemarin tuh cuma muter-muter, lari-lari, cari tempat yang enak untuk asingkan diri gitu kan. Saya nggak nyaman dengan itu, nggak nyaman. Karena bahkan saya sampai ngomong sendiri dalam hati, beda ini ya dengan teman-teman Anies ya. Kalau Anies tuh Jumat ini isinya sholawatan, zikiran gitu, pakai putih-putih gitu kan Jumat. Itu saya alamin waktu tahun lalu ikut demo kawal PHPU di MK. Hari Jumat itu di Patung Kuda, karena kita nggak boleh ke depan MK. Jadi di Patung Kuda. Saya Jumatan, saya ngomong gak sama mama. Saya ngomong sama mama, abang mau ikut Jumatan nih. Gak tahu kenapa tiba-tiba saya diminta sholawatan. Saya bawa sholawat Umi, ada jejak digitalnya lengkap. Saya azan. Di demo itu. Dan tahu nggak? Di antara mayoritas lautan pendukung Anies saat itu, saya adalah satu-satunya yang ada di situ yang mendukung Pak Ganjar Pranowo, Capres nomor 3. Di antara lautan massa pendukung Anies Mohaimin nomor 1. Kebayang nggak? Tapi apa yang membuat saya nyaman berada di situ? Bahkan saya diapresiasi sama orang yang dulu saya pernah maki di Instagram, Syekhul Ustaz Eka Jaya. Tahu nggak apa?
Karena saya nggak bawa identitas saya sebagai bagian dari 03, bagian dari Ganjar. Enggak. Identitas saya satu. Saya orang Indonesia, saya Islam aswaja, al-sunnah wal jamaah. That's it. Datang. Sholat Jumat. Azan, salawat. Saya nggak pandang mereka adalah Amin 01, enggak. Anies 01, enggak. Saya nggak pandang. Tapi identitas saya bawa adalah saya Islam. Akidah. Makanya saya waktu itu saya bilang di Komal TikToknya Mas Farhan ya, ketika si Zulhas ini ngoceh nggak karuan, saya bilang walaupun saya pendukungnya Pak Ganjar nomor 3 ya, cuma akidah Islam saya masih jalan. Saya nggak terima ini dilecehkan. Kalau mau lapor polisi silakan, saya ikut. Silakan laporan, saya ikut. Saya walaupun mendukung akidah Islam saya masih jalan. Itu teman-teman. Itu yang saya mau. Itu yang saya ini bikin saya nggak nyaman tuh itu sebenarnya. Ya tapi ya balik lagi teman-teman. Namanya juga ibaratkan gini ya teman-teman ya. Kita harus ngerti juga bahwa latar belakang itu pengaruh. Ya pendukungnya Tom Lembong dan pendukungnya Hasto itu sebenarnya kepentingannya sama sebenarnya. Drag Jokowi to the court, adili Jokowi, masukkan Jokowi ke pengadilan dengan berbagai kasus hukum yang menjerat Pak Jokowi, kemudian apa lagi ya, itu aja. Kepentingannya sebenarnya sama gitu, musuhnya sebenarnya sama, tapi kan latar belakang berbeda, backgroundnya berbeda. Kalau PDIP tim Hasto ya kan, latar belakangnya adalah memang mereka adalah partai sekuler, memang mereka adalah partai yang jangan ngomong nasionalis ya, anak abah juga nasionalis sih ada gitu. Ya pada intinya mereka ini sekuler lah, intinya gitu. Intinya mereka ini sekuler, lebih plural, lebih umum gitu loh, intinya gitu ya. Tidak memandang agama tertentu, tidak tonjol identitas agama tertentu. Oke lah, itu saya bisa ngerti. Terbukti waktu ada wacana Piagam Jakarta mau dihidupin kembali, PDIP ini yang nolak. Saya tahu itu. Saya tahu karena saya baca sejarah. Tapi it's okay, itu peristiwa yang sudah lewat ya, kalau diungkit lagi nanti malah bikin sakit hati ya. Sementara anak abah tim Anies ya kan, itu kan backgroundnya adalah Islam ya kan, nah, itu Islamis gitu kan. Iya, dari mulai yang biasa aja, yang ya relatif moderate, sampai yang boleh kita bilang ya hardline kayak FPI, HTI dan seterusnya ada di situ. Jawara dan seterusnya. Ya pokoknya yang Islam lah intinya gitu. Backgroundnya lebih ke arah Islamis gitu. Itu anak abah tim Anies gitu kan. Itu tim Tom Lembong terutama ya kan. Walaupun Tom Lembongnya ini Kristen gitu. Saya dengan tim Anies anak abah oke-oke aja kok. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Ngapain saya bikin masalah? Buktinya di tim Anies itu juga ada yang bukan muslim, kayak pendeta siapa itu namanya? Anton Supit ya. Ya dari Manado itu. Pernah jadi bagian dari TGUPP waktu Pak Anies jadi gubernur Jakarta. Saya ingat banget. Gak apa-apa. Fine-fine aja kok. Ngapain saya ribut sama anak abah? Ngapain saya ribut sama? Gak perlu.
gitu teman-teman. Jadi apa sebenarnya kepentingannya sama, cuma backgroundnya berbeda, itu saja. Yang satu lebih ke arah Islamis ya, Islam kanan gitu ya, ini sekuler kiri gitu. It's okay kok. Cuma kenapa saya memilih ada di barisan teman-teman PDIP, karena saya pikir ini harus ada yang di fix. Apa di fixnya biar bisa win big nanti di 2029. Pertama, saya selalu bilang nih, komunikasi politik PDIP kepada kaum-kaum yang masih ya kayak saya lah, yang ada setengah konservatifnya dalam Islam, setengah Islam konservatif kanan ini paling nggak dibenerin lah gitu. Karena nggak selamanya para pemilih itu adalah basis yang walaupun PDIP katanya klaim dia punya BAMUSI, Baitul Muslimin Indonesia. Oke, manfaatkan itu. Perbaiki komunikasi dengan yang Islamnya bukan abangan, bukan, tapi putihan. Ya konservatif lah intinya gitu. Konservatif lah intinya gitu. Ya. Itu dibetulkan komunikasinya. Satu. Yang kedua, perbaiki dengan yang di Jawa Barat yang masih pegang budaya Sundanya kental. Nah, ini dibetulkan juga. Gitu. Pokoknya gini teman-teman ya, PDIP harus membetulkan komunikasi dengan para pemilih-pemilih di daerah-daerah yang memang notabene basisnya Islam kuat banget. Di mana aja tuh? Sebagian besar Sumatera, spawn dari Aceh sampai ke Lampung kecuali Sumatera Utara, kemudian Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Lampung. Selebihnya tuh Islamnya kencang semua. Saya beritahu Anda ya. Banten, di Jawa tuh di Banten, Jawa Barat. Oh, Jawa Barat Islamnya kencang. Makanya kenapa orang-orang Islam yang saya katakan tadi sok paling sunnah atau si paling sunnah gitu, bukan sok sunnah ya, saya nggak ngomong sok sunnah, tapi si paling sunnah lah, saya halusin bahasanya, si paling sunnah dan alias hardline itu rata-rata memang di Jawa Barat basis ya. Tempatnya Rojak TV ya, punyanya almarhum Syekh Yazid Jawas itu ada di Cilengsi di Bogor, Jawa Barat. Bentar saya buka episode dulu ya. Welcome back teman-teman ya. Jadi tadi sampai mana ya? Baru tahu saya kalau basisnya udah lama sebenarnya saya tahu, yaitu basisnya Rojak TV ya, Rojak Media, Radio Rojak punyanya almarhum Syekh Yazid Jawas itu di Cilengsi, Jabar. Syekh Yazid pun juga ketika meninggal dimakamkannya di Bogor. Wah kenceng itu Bogor, para hotline ininya kenceng. Iya. Tapi yang masih tradisional Sundanya modelan kayak Kang Deddy Mulyadi ada juga. Tuh.
ada lagi paling satu basisnya kuat Islam lagi di Kalsel, Kalimantan Selatan. Kalsel, Nusa Tenggara Barat, karena di sana kuat banget pengaruh NW-nya, Nahdlatul Wathon ya. Kemarin gak hoki aja karena kalah oleh apa namanya Kim Plus ya, karena kurang modal Allah alam bisawab. Ntar saya cerita tentang Nahdlatul Wathon ya, nanti saya cerita. Terus lagi basisnya satu lagi tuh di Maluku Utara. Nah, tuh kuat tuh Islam. Kemarin juga kalah sama Kim Plus ya. Sultan Tidore nyalon dari PDIP, nyalon gubernur Malut, tapi kalah sama PDIP. Kalah dari Kim Plus, sorry. Ya, welcome back. Jadi alhamdulillah ya. Itu teman-teman ya. Cuma ya kalahnya kemarin karena kurang modal sebenarnya. Kurang modal sama kurang bersatu kitanya. Oke, nggak apa-apa. Nanti di 2029 win big ya, amin. Nah, saya baru tahu juga ya. Ini udah beda topik ya. Ternyata di Hotel Kristal itu lokasi yang saya bidik buat saya tinggal kalau nanti saya keterima kerja di Australian Mission to ASEAN di Patra Kuningan sana, ada masjid. Saya baru tahu gitu. Ada masjid di dalam hotelnya, bukan di luar. Alhamdulillah rabbil alamin banget gitu. Ada masjidnya di basement ya, di basement masjidnya, parkiran gitu. Jadi saya tuh kalau nanti jadi sewa di situ ya, sewa bisa bulanan bisa tahunan, tergantung nanti gaji saya cukupnya berapa. Alhamdulillah ketolong lah gitu, ada masjid buat sholat 5 waktu ya. Jadi habis saya subuh di masjid di situ langsung berangkat, dan deket kok ke mana bus stop Cipete Raya, stasiun MRT Cipete Raya. Lebih dekat dari situ naik TJ daripada naik Jaklingko puter-puter capek. Mendingan langsung aja naik Transjakarta yang dari Pondok Labu tinggal lurus sampai ke kolam renang Bulungan gitu. Sampai ke kolam renang Bulungan gitu. Belas menit kok jalan kaki. Ya lumayan, habis subuh olahraga dikit. Iya. Enggak, itu paling pakai ojol atau naik opang. Nggak ada opang nggak ya di situ? Saya udah lama loh nggak ke Trogong, jujur. Udah lama saya nggak ke Trogong. Ada opang nggak di situ? Kalau nggak pakai ojol, ya ojek online. Gitu. Atau simply naik gokar ke kantor Patra gitu. Lewatnya ini ya kalau dari Google Maps sih ada tembusannya lewat Gatsu, tembusannya di Gatsu gitu. Tembus-tembusannya di Gatsu memang, di Gatsu, Gatot Subroto ya. Situ paling naik gokar, naik mobil, intinya naik mobil online gitu ya. Ya lebih seperti itu.
Baru tahu saya loh. Jadi alhamdulillah. Kalau yang tak sebelumnya saya cari di Puri Casablanca, takutnya nggak ada masjid. Iya, takutnya nggak ada masjid. Iya, sholat di rumah itu juga lewat terus. Ada aja gangguan ini itu. Jadi palingan sholat di masjid aja berjamaah. Saya baru tahu di Hotel Kristal ada masjid. Ya nyari masjid yang di pinggir jalan jujur susah. Paling kalau mau numpang ke Blok M Plaza, ada di situ masjid. Kalau mau jemaah ya, tapi kalau subuh kan nggak bisa. Sama satu di dalam masjid. Ya. Cuman takutnya kalau subuh belum buka, jadi susah. Saya cari itu yang 5 waktu gitu, 5 waktu buka masjidnya. Dapat paling di Hotel Kristal kalau mau murah. Kalau saya di yang dekat Patra Kuningan masih belum kejangkau. Tapi kalau di Mega Kuningan pun juga sholat nyari masjid yang di pinggir jalan pun susah. Bukan susah, ada sih, ada masjid di Mega Kuningan, ada teman-teman, bukan nggak ada teman-teman, ada gitu, ada, bukan nggak ada gitu. Yang di dalam Mega Kuningannya ya bukan mau ke Baitul Mukni, enggak, bukan dalam Mega Kuningannya, enggak. Mega Kuningannya ada cuma lokasinya dia agak remote lokasinya di Mega Kuningan itu, bukan di pinggir jalan banget, agak remote lokasinya. Kalau di Patra Kuningan ada masjid tua bersejarah itu. Kalau mau ngomongin masjid di Patra Kuningan, atau ada masjid bersejarah itu, masjid tua namanya, sering lewat kalau nggak saya ingat masjidnya, nama masjidnya saya suka lupa. Terus apa di Rasuna saya juga susah nyari masjid pinggir jalan pak. Rata-rata masjid kantor. Rasuna saya ada sih, ada satu masjid Rasuna Said itu. Jadi halte Kuningan kita keluar ada pom bensin, kita ke dalam di gang masjidnya, gede masjidnya, besar. Di dekatnya Aryo Bimo Sentral gitu kalau salah. Makanya kalau dari tempat saya ini nanti tinggal, kalau dekat Patra Kuningan jauh masjidnya pak. Jauh masjidnya. Jauh masjidnya pak, jauh-jauh ya. Saya maunya tuh yang deket-deket masjid lah. Kalau yang di Citadines Rasul Said itu ke epicentrum, kalau mau ke Masjid Al Bakri itu di epicentrum, menjauh. Oh jangan kaki gitu, susah kalau di situ nyari masjid pinggir jalan syah. Makanya saya pikir udahlah kayaknya Hotel Kristal yang terbaik, walaupun jauh tapi it's okay. Yang penting ada masjid buat sholat 5 waktu gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman, udah jam 7 saya persiapan OTW ikut kajian jam 8 baru mulai. Cuman kan saya biasa mau nyidir dulu kalau bahasa Betawinya, mau makan angin kalau kata orang.